menjawab hipotesisnya sesuai dengan kelompok hipotesis uji Leven ya, atau Leven test ini kan dipakai untuk menjawab pada hipotesis ragam homogen dan heterogen. Kita pilih yang mana? Kita terima H0 atau tolak H0 kan gitu. Nah, ini tadi kita lanjutkan. Saya rasa tadi kamu beberapa ada yang sudah nyoba ya. Tidak nyoba enggak apa-apa, tapi ingat pesan Ibu, kalau sebelum ujian harus sudah pernah latihan statistik. Menampilkan tangannya untuk mengerjakan SPSS. Kalau enggak nanti waktu ujianmu habis ya, karena kamu ngutek-ngutek laptop semisal kamu belum paham. Jadi makanya harus latihan supaya cepat. Karena waktunya cuma 1,5 jam ya. Oke. Nah, ini kita cek dari hasil uji Leven test dulu ya. Berapa F hitung yang didapatkan? Ini enggak kelihatan. F hitung yang didapatkan berapa ini? 0, coba ada yang nyaut ya. Saya besarkan dulu. 0,093 ya. Nah, nanti berarti dia nilai signya adalah 0,763. Nah, ini karena nilai signya adalah 0,763, berarti ini lebih besar atau kurang dari 0,05? Lebih besar. Lebih besar. Berarti pasti nanti F hitungnya ini kurang dari F tabel. Ya, kurang dari F tabel. Sehingga berdasarkan uji Leven test, maka ditolak atau diterima H0-nya? H0 diterima. Diterima. H0. Nah, Satu berarti ditolak. karena H0 diterima, berarti kesimpulannya adalah ya kan kamu jawab dengan kata-kata sehingga ragam kadar glukosa ya. Ragam kadar glukosa darah pada mencit yang diberikan ekstrak etanol buah pare dan buah mengkudu adalah homogen ya. Nah, H0 diterima. Nah, sekarang kita masuk ke uji tes untuk menjawab yang hipotesis kedua. Kira-kira nilai T-nya, uji T-nya itu adalah 7,316. Nah, kita cek nilai sig-nya. Sig 2 til, di situ berapa nilai sig-nya? 0 ya? 0. Berarti dia kurang dari 0,05 atau lebih besar dari 0,05? Kurang dari. Kurang dari 0,05. Berarti H0 diapakan? Diterima atau ditolak? Ditolak. Sehingga H1 diterima. Nah, oleh karena itu pasti nanti T hitung ini, uji T ini berarti T hitungnya itu pasti dia lebih besar dari T tabel ya. Pasti dia lebih besar dari T tabel. Nah, ini kalau kamu ujian tidak disebutkan T tabelnya nggak masalah. Jadi kamu nggak usah menjawabnya berapa angkanya nanti kelamaan ujiannya ya. Kalau ada data T tabel berarti tinggal kamu sesuaikan dengan data T tabel itu berapa angkanya, tinggal kamu tulis ya. Kalau enggak apa-apa, kan kamu tinggal lihat nilai sig ini dari uji T dan juga nilai sig dari uji F Leven test kan gitu ya. Nah, oleh karena itu berarti H1 diterima ya berdasarkan uji tes hipotesis kedua. Maka dapat disimpulkan bahwa apa? Terdapat perbedaan pengaruh pemberian ekstrak etanol buah pare dan buah mengkudu pada mencit diabetes terhadap kadar gula, terhadap kadar glukosa darah ya tadi ya, terhadap kadar glukosa darah kan gitu. Ya. Nah, sehingga kamu sudah bisa menjawab soal itu tadi dengan benar. Nah, berikutnya yang harus direview, masih ingat ya di PPT yang lalu, bahwa kamu juga harus mereview terhadap nilai rata-ratanya. Ya, diinterpretasikan juga. Berdasarkan nilai rata-rata, maka kadar glukosa darah tertinggi, yang tinggi siapa? Yang ekstrak apa? Itu di bagian atas, min rata-rata. Berarti yang apa? Pare. Berarti pare itu kadar glukosa darah mencitnya itu 201. Mengkudu, kadar glukosa yang diberikan ekstrak mengkudu, kadar glukosa darah mencitnya itu rata-rata 177. Berarti kalau kita bicara masalah, ini kan masalah senyawa aktif. Berarti senyawa mana yang lebih potensi sebagai anti diabetes?
Yang pare. Pare. Loh, kok pare? Mengkudu. Mengkudu. Kenapa kok mengkudu? Lah karena ini kan nilai kadar glukosa darah mencitnya. Yang diberi ekstrak pare itu kadar glukosa darah mencitnya itu 201. Sedangkan yang diberi ekstrak mengkudu rata-rata kadar glukosa darahnya 177. Berarti tinggi mana ini? Tinggi pare kan? Berarti kan kalau tinggi pare, diberi pare itu masih lebih tinggi, berarti kan kemampuan anti diabetesnya yang bagus kan mengkudu. Ya? Paham ya? Hah? Iya, Bu, paham. Gitu ya. Jadi itu interpretasi kadang-kadang salah persepsi. Sehingga kita bisa menjawab dengan kalimat yang enak. Ditinjau dari rata-rata glukosa darah mencit, maka menunjukkan ekstrak pare ya kurang mampu, atau kamu bisa begini. Ekstrak mengkudu lebih mampu menurunkan glukosa darah mencit dibandingkan dengan ekstrak pare, di mana ditunjukkan dengan rata-rata glukosa darah pare yang lebih tinggi dari glukosa darah mengkudu, yaitu pare 201,6 dan diberikan ekstrak mengkudu mempunyai glukosa darah 177 kan gitu ya kata-katanya. Tetapi nanti kamu ringkas ya boleh. Atau kamu balik, ditinjau dari segi rata-rata, maka pemberian ekstrak pare pada mencegah diabetes menunjukkan kadar glukosa darah yang lebih tinggi, yaitu sebesar 201,6. Sedangkan kadar glukosa darah yang diberikan ekstrak mengkudu yaitu 177, lebih rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak mengkudu lebih berpotensi sebagai senyawa anti diabetes dibandingkan dengan pare karena mampu menurunkan glukosa darah lebih rendah. Sampai nilainya lebih rendah kan gitu bisa ya, bisa dibalik. Terserah. Jadi di dalam ujian itu kamu interpretasikan dengan bahasamu yang jelas kamu bisa menyimpulkan. Jadi bukan hanya pare menghasilkan glukosa darah lebih tinggi, mengkudu lebih rendah. Lah terus artinya apa itu? Kan gitu. Ya. Gitu. Oke. Nah, saya rasa tadi ada yang sudah mencoba. Kira-kira sudah benar enggak waktu mencoba hasilnya outputnya seperti ini? Sudah benar? Siapa yang mencoba? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Benar. Nah, berarti sudah bisa ya. Baik. Nah, berarti tidak ada pertanyaan ya, hanya harus meramu di dalam interpretasi yang benar ya. Kalau kamu di dalam ujian nanti angka-angkanya sudah benar di dalam analisa data, interpretasinya harus diikuti juga harus benar ya. Kalau interpretasinya itu sedikit tidak benar, itu masih lumayan, enggak apa-apa karena hitungannya udah benar. Tapi kalau hitungannya salah, interpretasinya itu tidak akan benar. Paham ya sampai sini ya? Jadi hitungannya nggak boleh salah, ya. Hitungannya nggak boleh salah. Interpretasinya itu kadang nggak bisa, Bu, agak salah, nggak apa-apa, tapi hitungannya benar. Tapi kalau sudah hitungannya salah, kamu merasa interpretasinya itu benar, ya tidak akan benar karena hitungannya salah. Ya. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan di dalam ujian statistik. Ingat ya, yang memberi nilai dari 3 dosen. Jadi jangan sampai nilai dari salah satu dosen itu jelek. Misalnya dari Bu Ayun jelek atau dari saya saja jelek, ya. Eman, ya. Oke. Nah, untuk hari ini yang saya beri latihan ini saja ya karena kita online. Untuk nanti ujian bahannya adalah semua materi yang Ibu ajarkan dimulai dari percobaan faktorial dan percobaan uji komparasi baik di tes independen maupun dependen. Nanti yang keluar yang apa enggak tahu kan gitu ya. Maksudnya enggak saya kasih tahu kan karena ujian. Ujiannya bersifat open, semuanya boleh dibuka. Tapi ingat pesan Ibu, semua harus sudah belajar di rumah, sudah latihan sehingga nanti enak pada saat ujian. Dan bagi yang laptopnya harus membawa charger karena dalam waktu 1,5 jam ujiannya, silakan dikondisikan jangan sampai lupa membawa chargernya. Ya, sudah paham ya semuanya? Iya, ya, baik. Kalau sudah paham, nanti kita akhiri kuliah ini. Nah, pesan Ibu semoga ilmunya bermanfaat ya. Ibu minta maaf jikalau ada salah dengan sampean semua. Barangkali saya bagaimana kan gitu ya.
Pokoknya kalau Ibu punya salah, saya minta maaf ke sampean semua. Nah, nanti semoga ilmunya yang saya berikan menjadi ilmu yang bermanfaat, apa yang baik dari yang disampaikan Bu Hani kamu ambil, apa-apa yang kamu anggap jelek dari Ibu, sifat maupun perilaku misalnya gitu jangan dicontoh ya. Nah, baik, semoga lancar semua ujiannya ya, UASnya ya. Silakan disiapkan untuk hari Selasa. Saya harapkan semuanya itu lulus. Ingat ya, jangan sampai ada ujian yang lembar jawabannya kosong. Silakan dijawab sesuai kemampuan kalian karena setiap menjawab ada nilainya. Tapi kan nilainya kalau jawabnya ngawur, salah kan nilainya sedikit. Tapi kan harus dijawab, ya. Terus jangan sampai tidak datang pada saat ujian. Ya. Ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup ya, sudah paham semua. Silakan mengisi presensi. Nah, nanti di screenshot oleh setiap PJMK. Ya, di sini kan bisa di screenshot dan dikirimkan ke WA saya ya. Baik, jika tidak ada, saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat belajar ya. Bu. Saya leave ya. Tadi sudah di screenshot ya. Saya leave dulu ya.